Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu pejuang P3K. Saatnya kita berlatih mengerjakan latihan-latihan soal berkaitan dengan pelajaran IPA SD. Yuk kita mulai. Baiklah, kita coba membahas soal pertama. Pemanfaatan serangga sebagai salah satu sumber makanan bukanlah hal yang asing lagi. Masyarakat di Gunung Kidul memanfaatkan ngengat pohon jati sebagai salah satu sumber makanan. Berdasarkan tipe metamorfosisnya, serangga yang memiliki kesamaan tipe metamorfosis dengan ngengat antara lain, apakah A. kumbang, semut, capung, B. kutu, belalang, jangkrik, C. lebah, semut, kumbang, ataukah D. belalang, jangkrik, dan kecoa? Kira-kira yang mana ya jawabannya? Nah, untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu harus mengetahui terlebih dahulu beberapa tipe metamorfosis pada serangga. Nah, metamorfosis pada serangga terbagi menjadi dua. Ada yang dikenal dengan metamorfosis sempurna dan ada juga yang dikenal dengan nama metamorfosis yang tidak sempurna. Nah, untuk metamorfosis sempurna, contoh-contoh serangganya antara lain ada kupu-kupu, kemudian ada kumbang, ada semut, lebah, bisa juga kutu. Nah, untuk metamorfosis yang tidak sempurna, misalnya ada jangkrik, kemudian ada belalang, ada kecoa, dan bisa juga capung. Nah, pertanyaannya adalah metamorfosis yang sama seperti ngengat. Nah, ngengat adalah salah satu serangga yang mirip seperti kupu-kupu. Hanya saja kalau ngengat aktifnya pada saat malam hari, sedangkan kalau kupu-kupu aktif pada saat siang hari. Nah, karena mirip seperti kupu-kupu, maka ngengat pun termasuk ke dalam metamorfosis yang sempurna. Sehingga jawabannya yang sama-sama metamorfosis sempurna, yaitu, nah untuk yang A, kumbang, semut, capung. Capung bukan ya. Kemudian yang B, kutu, belalang, jangkrik. Belalang sama jangkrik bukan metamorfosis sempurna. Yang C, lebah, semut, kumbang. Yang D, belalang, jangkrik, kecoa. Nah, yang paling tepat adalah yang C. Karena yang D ada belalang, jangkrik, dan kecoa sama-sama metamorfosis yang tidak sempurna. Jawabannya yang C ya. Selanjutnya, pertanyaan nomor 2. Andi menemukan hewan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuh terdiri dari kepala, dada, menyatu, dan perut. Tubuh beruas-ruas, memiliki 4 pasang kaki. Jenis hewan yang ditemukan Andi adalah apakah krustase, arachnida, insekta, atau myriapoda? Nah, untuk menjawabnya, terlebih dahulu harus mengetahui ciri-ciri masing-masing hewan-hewan ini. Untuk krustase, biasanya termasuk ke dalam kelompok udang dan juga kepiting. Ciri khasnya apa? Ciri khasnya, kalau dilihat dari jumlah kakinya, udang dan kepiting termasuk hewan dekapoda. Dekapoda artinya hewan yang memiliki kaki 10. Kemudian untuk arachnida, misalnya pada laba-laba. Nah, laba-laba memiliki jumlah kaki 8. Sedangkan insekta biasanya termasuk ke dalam kelompok serangga, baik itu belalang, semut, kupu-kupu, dan serangga-serangga yang lain. Jumlah kakinya ada 6. Sedangkan myriapoda termasuk ke dalam hewan-hewan yang memiliki kaki banyak. Misalnya kelompok lipan atau kelompok keluing. Atau ada juga yang menyebutnya hewan kelabang dan juga kaki 10. Dengan jumlah kaki yang sangat banyak atau sulit untuk dihitung. Nah, kalau dilihat dari pertanyaannya, memiliki 4 pasang kaki. 4 pasang kaki artinya jumlah kaki semuanya ada 8. Artinya hewan yang ditemukan Andi adalah hewan arachnida atau kelompok laba-laba. Laba-laba memiliki tubuh terdiri dari kepala dan dadanya menyatu dan juga perut. Nah, kepala dada menyatu ini biasa disebut dengan nama cephalotorax. Sedangkan bagian perutnya biasa dinamakan abdomen. Semua kelompok hewan-hewan ini termasuk ke dalam hewan yang tubuhnya beruas-ruas atau dikenal dengan nama arthropoda. Arthropoda adalah hewan yang tubuhnya beruas-ruas. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Bagian telinga yang berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh ditunjukkan oleh nomor. Nah, apakah nomor 1, nomor 2, nomor 3, atau nomor 4? Terlebih dahulu harus menentukan apa sih nama-nama organ yang berada di dalam telinga kita. Dimulai dari organ nomor 1. Nah, organ nomor 1 ini dinamakan saluran setengah lingkaran. Selanjutnya, organ nomor 2. Bentuknya seperti rumah siput kan? Sehingga dinamakan
koklea atau rumah siput. Selanjutnya organ nomor 3. Organ nomor 3 menghubungkan telinga kita ke bagian rongga mulut dan juga tenggorokan. Nah, namanya adalah saluran Eustachius. Sedangkan organ nomor 4 adalah gendang telinga. Nah, pertanyaannya, bagian telinga yang berperan untuk menjaga keseimbangan tubuh ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, sekarang kita bahas fungsinya satu persatu. Untuk organ nomor 1, yaitu saluran setengah lingkaran, berfungsi sebagai menjaga keseimbangan tubuh. Sehingga jawabannya sudah pasti ya, ada di nomor 1 atau D. Nah, sekarang kita bahas yang lainnya juga. Untuk organ nomor 2 atau koklea, atau bisa juga disebut rumah siput, banyak sekali sel-sel saraf yang menghubungkan ke otak. Sehingga fungsinya adalah mengubah getaran menjadi impul saraf atau menjadi rangsangan saraf ya. Sehingga nantinya akan disalurkan ke otak. Nah, untuk nomor 3 atau saluran Eustachius, fungsinya adalah untuk menjaga keseimbangan tekanan suara. Jadi untuk menjaga keseimbangan ada 2 organ, ada saluran setengah lingkaran dan saluran Eustachius. Cuma perbedaannya, kalau saluran setengah lingkaran untuk menjaga keseimbangan tubuh, sedangkan saluran Eustachius menjaga keseimbangan tekanan suara. Selanjutnya untuk gendang telinga, satu lagi berfungsi untuk mengubah gelombang menjadi getaran. Itulah fungsi-fungsi dari beberapa organ yang terdapat di dalam telinga kita. Berikutnya soal keempat. Perhatikan gambar jaringan daun berikut. Bagian yang berperan untuk tempat pembuatan makanan ditunjukkan oleh nomor titik-titik. Apakah nomor 1 dan 2, 2 dan 3, 3 dan 4, atau 2 dan 4? Terlebih dahulu kita tentukan nama-nama jaringan yang terdapat pada daun. Dimulai dari yang paling atas, namanya adalah epidermis atas. Selanjutnya, di bagian kedua, ada jaringan yang panjang-panjang, mirip seperti tiang atau pagar ini, biasa dikenal dengan nama palisade, atau bisa juga disebut jaringan pagar. Ada yang bilang juga jaringan tiang. Selanjutnya, di nomor 3, sebenarnya di sini ada 2 pembuluh angkut, ada xilem dan ada phloem. Dan nomor 4, yang bentuknya agak bulat tapi tidak teratur, ini namanya adalah jaringan spons, atau bisa juga disebut bunga karang. Nah, sekarang fungsinya masing-masing ya. Untuk epidermis atas berfungsi sebagai pelindung. Untuk fungsi palisade atau jaringan pagar atau jaringan tiang berfungsi sebagai tempat terjadinya proses fotosintesis. Xilem dan phloem sama-sama berperan sebagai pengangkut. Nah, jaringan spons dan bunga karang berperan sebagai tempat fotosintesis juga seperti halnya palisade. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah yang berperan untuk tempat pembuatan makanan. Nah, untuk tumbuhan membuat makanannya melalui proses fotosintesis. Sehingga ada di 2 tempat, ada di palisade di nomor 2 dan ada di bagian spons di nomor 4. Jadi jawabannya D, 2 dan 4. Soal berikutnya, Rudy berlari dengan kelajuan 2 meter per sekon. Selang waktu yang dibutuhkan Rudy untuk berlari sejauh 1,5 km adalah titik-titik. Nah, untuk menjawab soal ini, Bapak Ibu harus mengetahui rumus yang berkaitan dengan konsep kelajuan. Kelajuan dilambangkan dengan huruf V. V sama dengan S per T. Nah, maknanya adalah V adalah kelajuan. Kelajuan memiliki satuan meter per sekon. S adalah jarak dengan satuan meter. Dan T adalah waktu dengan satuannya sekon. Nah, sekon sama saja dengan detik. Nah, karena yang dicari adalah waktu atau berapa sekon, maka yang kita gunakan adalah rumus untuk mencari T. Nah, untuk mencari T, maka rumusnya jadi seperti ini. T sama dengan S dibagi dengan V. Jadi, kita masukkan ke rumus ini ya. T sama dengan S-nya. Kita lihat di sini jaraknya dalam satuan kilometer. Nah, ini harus diubah menjadi meter. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Jadi sama aja 1,5 kilometer sama dengan 1500 meter. Jadi kita masukkan di sini T sama dengan 1500 meter dibagi dengan V. Kelajuannya di sini ada 2 meter per sekon. Jadi dibagi 2 meter per sekon. Sehingga 1500 dibagi 2 adalah 750 dengan satuan sekon. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, pada sebuah benda yang memiliki massa 4 kg bekerja gaya sebesar 8 Newton. Percepatan yang dialami benda tersebut adalah, nah, konsep percepatan mengikuti hukum keduanya Newton. Hukum kedua Newton dilambangkan dengan A sama dengan F
dibagi dengan M. Maknanya adalah A yaitu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat. F adalah gaya dengan satuan Newton. Sedangkan M adalah massa dengan satuannya kilogram. Nah, yang dicari adalah A atau percepatan ya. Jadi langsung saja A sama dengan F adalah gaya, gayanya sebesar 8 Newton, dibagi dengan M adalah massa, massanya adalah 4 kg. Sehingga 8 dibagi 4 adalah 2, satuannya meter per sekon kuadrat. Jadi jawabannya adalah yang B. Berikutnya, soal terakhir ya. Sebuah balok kayu bermassa 5 kg dikenai gaya yang menyebabkan balok kayu bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika massa balok kayu diganti menjadi 8 kg dan dikenai gaya yang sama, maka besar percepatan balok kayu sekarang adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Jadi soal yang ini mirip seperti soal sebelumnya ya, yaitu berkaitan dengan hukum keduanya Newton atau percepatan. Nah, di sini balok kayu awalnya memiliki massa 5 kg, dikenai gaya yang menyebabkan balok kayu bergerak dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Massa dilambangkan dengan M, dan percepatan dilambangkan dengan A. Nah, dari pernyataan ini kita harus menentukan dulu berapa gayanya. Karena rumus awal adalah A sama dengan F dibagi dengan M, sekarang kita akan mencari nilai F. Mencari nilai F, kita tinggal kalikan saja antara massa dikali dengan percepatan. Jadi massanya adalah 5 dikali percepatannya adalah 4. Jadi gayanya adalah 20 Newton. Kemudian, jika massa balok kayu diganti menjadi 8 kg, yang awalnya massanya 5 kg, kita anggap ini adalah massa 1, kemudian berubah menjadi massa yang kedua, dan dikenai gaya yang sama, maka percepatan balok kayu sekarang adalah berapa? Ingat, di sini gayanya sama, artinya F-nya sama-sama bernilai 20, sedangkan massanya diganti menjadi 8. Pertanyaannya, berapa nilai percepatan? Nah, untuk menghitung berapa nilai percepatan, kita kembali pakai rumus yang ini ya. Jadi, A sama dengan F dibagi M. Dengan gayanya sama, tetap 20 Newton, sedangkan massanya berubah menjadi 8 kg. Jadi, 20 dibagi 8 sama dengan jawabannya 2,5 atau 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi, jawabannya yang A. Oke Bapak Ibu, cukup sekian ya latihan-latihan soalnya, semoga bermanfaat.